Oke, sepertinya ini baru ke record. Jadi nanti berarti penjelasan recordingnya sampai sini langsung. Oke, jadi seperti itu untuk nomenklatur dari saluran yang ada di sistem irigasi kayak gitu. Nah, untuk petak tersier akan seperti ini bentuknya. Jadi nanti luas petaknya perlu ada keterangannya seperti 55 hektar, 70 hektar, dan lain sebagainya. Kemudian yang dibutuhkan itu ada rumusnya di sini, kenapa ini bisa 90 liter per detik. Kemudian ada nama di sini, MT1KN, artinya adalah petak tersier yang menerima air dari bangunan sadap Mataram 1, letak petak ada di sebelah kanan bangunan sadap. Jadi ini adalah nomenklatur untuk box, apa ya istilahnya ini? Box untuk pelengkap petak tersier. Kayak gitu. Jadi kurang lebih contohnya kan seperti ini. Jadi misalnya ini ada peta kontur ya. Nah, peta kontur dari 55, 50, 45, 40, 35, 30. Nah, yang pertama kali untuk merencanakan sebuah sistem irigasi adalah kita merencanakan lokasi bendungnya terlebih dahulu. Kira-kira lokasinya di mana? Di mana ya? Ganis Suara. Lokasi bendungnya kira-kira di kontur berapa, Gan? Di Masih mid, Gan? Iya, Pak. Di lokasinya kira-kira kalau saya pengen desain lokasi bendungan itu baiknya di titik yang mana? Di kontur yang Lima- berapa? 55, Pak. Kenapa itu? Karena kan untuk disalurkan ke saluran yang lebih kecil di bawah-bawahnya. Jadi biar apa irigasinya itu bisa kayak bentuk gravitasi gitu, Pak. Jadinya biar bisa disalurkan dengan baik. Jadinya di yang paling tinggi elevasinya. Kalau misalnya saya apa namanya ngasih bendungnya di kayak kontur 45, 40 gini boleh gak? Boleh, Pak. Tapi nanti kalau buat sawah misal yang dia di dataran tinggi harus pakai pompa mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya kurang Baik, lebih seperti Pak. itu. Oke, jadi misalnya tadi ya seperti yang tadi siapa tadi Ganis ya, Ganis bilang misalnya lokasi bendungannya di sungai di sini, misalnya di kontur 55 misalnya seperti ini. Jadi kita mulai dari untuk merencanakan petak sawah, kita mulainya dari bendungan itu. Jadi misalnya kita lokasinya di sini bendungnya, di sini ya, misalnya di sini. Oke. Oke, berarti setelah ini untuk merencanakan petak irigasi kita bisa dari sini kayak gitu. Nanti kurang lebih bentuknya akan jadinya seperti ini. Nggak perlu ini ya, mungkin kalau dilihat seperti ini mungkin agak kompleks, tapi sebenarnya untuk urutan untuk kerjainnya sebenarnya sederhana sebenarnya. Jadi yang pertama kita kayak bikin suatu petak sawah tadi ya, petak sawah ukurannya berapa tadi kriteria perencanaan petak tersier kalau misalnya dataran 50 sampai 100 hektar gitu kan. Jadi kita bikin petak sawah biasa. Jadi tadi ya batas petak sawahnya adalah saluran atau yang lain. Jadi misalnya ini kan udah batas desa ya. Jadi ya udah kita bikin petak sawahnya di sini kayak gini. Misalnya ini udah 50 hektar ya gitu kan. Terus di sini kita bikin petak lagi di sampingnya. Misalnya seperti ini. Dan seterusnya. Jadi misalnya seperti ini petaknya. Jadi kan ini misalnya ini ya, ini kan udah batas petak sawah, ini udah sungai, ini batas desa, ini batas administratif atau jalan seperti itu. Jadi udah kita petaknya kotak kecil seperti ini. Entah itu berapa luasnya, nggak masalah sebenarnya kalau kita menghadapi permasalahan seperti ini, kasus seperti ini, udah mentok diapit oleh batas-batas perencanaan. Terus kita masuk ke hilir lagi, kita buat petak sawah lagi kayak gini. Ya misalnya 50 hektar segini dapat lah. Terus kita bikin lagi kayak ini. Intinya adalah
Ya kita bikin petak sawah sesuai dengan tadi kaedahnya. Minimal 50 hektar sampai 100 hektar, kayak gitu. Jadi tergantung kita mau bikin sawahnya berapa banyak. Nah, kalau kita udah dapet sawahnya berapa banyak kayak gitu kan, kita baru bisa bikin kayak saluran irigasinya rencananya seperti apa. Kayak gitu. Jadi ini bendungnya di sini tadi ya. Bendungnya di sini. Kemudian ini adalah petak-petak sawahnya. Kelihatan kayak ini. Petak-petak sawahnya tuh ini. Nah ini. Petak sawah. Ini petak sawah. Ini kan petak sawah. Terus mana lagi ya? Ini juga petak sawah ini. Ini jadi satu petak sawah seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau udah dapat sawahnya semua, kita baru masuk ke perencanaan saluran irigasi dan bangunan irigasinya. Jadi ini kan saluran utama ya. Saluran utama itu tadi digunakan untuk saluran pembuang. Jadi saluran irigasinya kita bikin ke kanan sini. Ke kanan dari bendungnya ya. Kanan mungkin sampai sana gitu kan. Sampai sini misalnya. Itu saluran irigasi yang di kanan. Kemudian kita bikin saluran primer irigasi yang di kiri. Dan di kiri. Jadi sebenarnya kalian nanti bisa bikinnya itu stepnya bisa pertama kita bikin saluran irigasinya dulu seperti ini. Habis itu kita bisa bikin petaknya di dalam-dalamnya. Mungkin lebih gampang seperti itu ya. Jadi kalian lihat bendungnya di mana, terus bikin saluran irigasinya, mungkin konsepnya seperti apa garis besarnya, baru masuk ke petak-petak sawahnya kayak gitu. Nah, tadi masalah bangunan bagi dan bangunan sadap. Jadi kalau misalnya ini saluran irigasi, ketemu dua petak sawah di kanan sama di kiri, berarti kita butuh bangunan bagi untuk bagi airnya ke kiri dan ke kanan kayak gitu. Nah, jadi untuk tadi petak-petak sawah tadi perlu ada box keterangan di sini yang tadi kita udah bahas. Tadi ya, jadi yang box di kiri ini adalah luas, ini adalah kebutuhan air, ini namanya. Namanya itu sebenarnya bebas tergantung kalian namanya gimana. Tapi lebih gampang seperti ini. Jadi misalnya ini kan di kanan ya, saluran primer kanan. Jadi kita bikinnya ini adalah MKA1. MKA1 artinya ini di kanan, terus ini bangunan, ini sawah yang pertama. Maksudnya di aliran air yang pertama, aliran irigasi yang pertama. Habis itu kan kita masuk lagi lebih ke hilir, kita ketemu dua sawah di kiri dan kanan. Kita masuk ke MKA2 kiri, MKA2 kanan, kayak gitu. Kemudian masuk ke hilir lagi, kita masuk ke MKA3 kiri, MKA3 kanan. Intinya kurang lebih seperti penamaannya. Jadi ini KA1, KA2, KA3, KA4, dan seterusnya. Kemudian angka 1, angka 2, angka 3, kemudian ini kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini tergantung nanti kalian lihatnya dari mana. Tapi lebih idealnya adalah kita asumsikan berdiri di bendungannya. Jadi ketika kita berdiri di sini, berarti kanannya adalah di bagian sini, kirinya di bagian sini kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus untuk penamaan atau pemberian penempatan lokasi-lokasi bangunan airnya tadi ya, masalah talang, gorong-gorong dan lain sebagainya, ini misalnya ada contohnya nggak di sini? Mungkin nanti lebih jelasnya ada di kriteria perencanaannya. Kriteria perencanaan irigasi itu ada contoh gambar-gambar bangunan irigasi yang bisa kalian lihat kayak gitu. Jadi untuk perencanaan jaringan irigasi kalian bisa ceknya itu di KP01. Kan kemarin udah ada link ya kriteria perencanaan dari KP1 sampai KP8. Itu nanti untuk sistem irigasi untuk perencanaan dan gambarnya itu kita fokusnya di KP01. Nah, tahapannya adalah pembuatan kontur daerah itu seharusnya ada di peta topografi kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, kita cari lokasi sungai sebagai saluran primer irigasi. Biasanya sungai terbesar. Tadi ya, jadi kita punya sungai terbesar di sini.
untuk sebagai lokasi nanti bendungnya di mana bendungnya. Habis itu kita gambar saluran irigasi sekunder. Jadi setelah kita dapat lokasi primer, kita dapat lokasi bendung kayak gitu, kita bikin irigasi sekunder. Jadi benar tadi tahapannya, setelah kita dapat bendungnya di sini, kita bikin saluran irigasi, baru kita bikin petak sawahnya. Habis itu kita gambar petak sawah, tadi bebas tergantung desainer, yang penting luasnya adalah 50-100 hektar, gitu kan. Habis itu baru gambar saluran irigasi tersier. Jadi kan nanti setelah kalian gambar banyak sawah ini, kan nanti perlu ada banyak saluran-saluran irigasi tersier tambahan. Misalnya ini perlu bercabang lagi, ini perlu bercabang lagi karena ada sawah lagi di sini, perlu bercabang kayak gitu. Nah, habis itu tentukan bangunan-bangunan irigasi. Kalau misalnya nabrak apa itu jalan atau yang semacamnya, berarti kita perlu membangun gorong-gorong buat saluran irigasi kita. Kalau misalnya nabrak sungai atau drainase, berarti kita perlu kayak gambar atau desain talang di situ. Habis itu kita menentukan lokasi bangunan utama atau bendung, tadi di awal sebenarnya udah ditentuin juga. Nah, hasil akhirnya nanti udah jadi jaringan irigasi. Itu yang jaringan irigasi ya, gambarnya itu nanti bentuknya kan seperti ini untuk jaringan irigasi. Jadi kayak ya mungkin agak sedikit out-outan kayak gitu. Kalau di contoh yang sini. Nah, itu jaringan irigasi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita dapat jaringan irigasi, kita perlu gambar yang namanya skema irigasi petak sawah. Jadi kita perlu tahu luas petak sawah menggunakan AutoCAD itu seperti apa dalam hektar. Luas petak sawahnya, setelah kalian desain, kalian harus ngitung itu berapa hektar. Nah, kebutuhan air sawah tadi yang di bagian box ini, kolom itu biasanya dikali 1,25 sampai 1,5. Itu faktor kebutuhan air. Nah, kemudian rapikan tata letak skema irigasi khusus petak sawah dan keterangan, kemudian tentukan lokasi bangunan bagian bangunan sadar. Itu skema irigasi petak sawah. Jadi skema irigasi petak sawah sama bangunan air beda-beda ya. Jadi ini yang petak sawah, ini skema irigasi yang bangunan air. Tahapannya adalah kalian perlu menentukan seluruh bangunan yang akan ada di sistem irigasi berdasarkan kondisi topografi dengan cek kontur dan lain-lain. Kemudian penamaan bangunannya kita bisa cek di KP01 halaman 31-32. Kemudian atau warna untuk petanya kita juga bisa cek di KP01 kayak gitu. Nah, bentuknya KP01 seperti apa? Kurang lebih akan seperti ini. KP01. Nah, tadi kan awalnya kita perlu yang namanya desain irigasinya terlebih dahulu, sistem irigasi, jaringan irigasi. Nah, bentuknya kan seperti ini tadi. Oke, jadi ini konturnya, kontur. Berarti ini bendungannya terletaknya di sini. Ini bendungannya. Kelihatan simbolnya ya harusnya di sini bendungannya. Nah, habis itu kalian bikin saluran irigasi seperti itu. Terus baru kalian bikin petak sawah di sini. Ini sebenarnya petak sawah ya, petak sawah, cuma nggak kelihatan petak sawah, ini petak sawah, dan seterusnya. Nah, karena misalnya di sini saluran irigasinya itu ketemu dua petak sawah kiri kanan, berarti perlu ada bangunan sadap di sini, kiri kanan, dan seterusnya. Jadi kurang lebih untuk pemetakan sawah jaringan irigasi itu kurang lebih seperti ini. Nah, setelah tadi dalam suatu sistem irigasi itu kita butuh tiga gambar utama. Yang pertama adalah gambar jaringan irigasi teknis, itu kurang lebih seperti ini. Yang kedua tadi gambar skema irigasi dan bangunan air. Bentuknya kan seperti ini. Jadi skema irigasi seperti ini. Jadi kalian tadi kan bikin bendungnya di sini kan, bendung, kemudian sungai utama, terus kalian bikin saluran irigasi ke kiri dan ke kanan. Itu sebenarnya kalian tinggal merapikan irigasi salurannya menjadi suatu diagram. Tapi isinya di sini bukan gambar petak sawahnya, bukan petak di konturnya, tapi box keterangan tadi yang penamaan di box atas, kemudian di box kiri dan kanan, luas petak sama kebutuhan air.
Intinya adalah kurang lebih seperti itu untuk skema irigasinya, skema irigasi. Oke, nah untuk bagian ini ya, A dan Q, di sini adalah petak sawah terjauh di saluran ini misalnya. Dia punya luas 380 hektar, kemudian debit yang dibutuhkan adalah 0,59 meter kubik per detik kayak gitu. Kemudian untuk dapat hitungan ini, berarti kita perlu menjumlahkan antara luas A di sini 380 ditambah 183 ditambah 97 dapat 560. Kemudian debitnya juga sama, 0,59 ditambah 256 ditambah 136 hasilnya 1,3 dan seterusnya. Dan seterusnya kita apa namanya hitung dari hilir sampai nanti ke hulu. Di sini kita dapat luas total. Luas totalnya adalah 3.891 hektar. Jadi bendung yang tadi kita tentukan lokasinya di hilir tadi, di hulu, sudah dapat luas layanannya sebesar 3.891 hektar. Dengan debit yang dibutuhkan adalah 6.731 meter kubik per detik. 6.000 atau 6, ya? 6,7 meter kubik per detik. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti setelah kalian tahu nih debit yang dibutuhin di sini berapa, berarti kita baru bisa gambar bendungannya nanti dari debit ini. Tapi itu nanti kita simpan terlebih dahulu, kita fokus ke pemetakan sawah terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemetakan, untuk skema irigasi. Nah setelah itu kita baru ke skema bangunan air. Sebenarnya sama ininya, apa istilahnya, gambar skemanya. Cuman bedanya di sini adalah kita cuma fokus di bangunan airnya aja, sama penamaannya. Jadi di sini ada gorong-gorong, kemudian ada jembatan di sini, kemudian dan seterusnya. Ini tergantung dari peta topografi yang kita dapetin. Kalau misalnya tadi nabrak jalan, berarti harus ada gorong-gorong. Kalau nabrak sungai atau drainase, berarti harus ada talang kayak gitu. Kemudian kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Jadi untuk penamaannya juga sama, dibuat gampang aja. Misalnya apa ya? Misalnya seperti ini. Ini saluran primernya namanya Makawa. Nah, Makawa ini biasanya adalah nama desa terdekat. Jadi kita menamai saluran primernya itu berdasarkan nama desa terdekat. Jadi saluran primer Makawa berarti kan istilahnya adalah kita bisa pakai inisial M di sini kan. Berarti ini BM1A, BM1, BM2A, BM2B, BM2C. Nah, untuk kapan kita pakai 1A1 itu kita pakai batasannya bangunan bagi atau bangunan sadap. Jadi misalnya ini bangunan bagi bangunan sadap ya, berarti BM1. Ini ada lagi BM2, bangunan bagi bangunan sadap, BM3. Nah, di antaranya itu kita pakai alfabetik. Jadi misalnya BM2A, BM2B, BM2C, BM2D, dan seterusnya sampai BM2A. Terus kemudian kalau kita udah masuk ke saluran irigasi tersier yang lain, kita misalnya pakai nama saluran sekundernya Sambak, ini berarti akan menuju ke desa Sambak biasanya. Kita pakainya inisial S, BS1A, BS1B, BS1C, dan seterusnya sampai BS1, karena ini bangunan bagi bangunan sadap. Kemudian BS2A dan seterusnya sampai BS2 dan seterusnya. Kurang lebih untuk penamaannya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang simbol-simbol yang seperti ini saya kira nggak ada masalah. Untuk nomenklatur legendanya kurang lebih seperti ini, tergantung dari desain sistem irigasi yang kalian buat nanti seperti apa. Jadi sebelum kita bisa untuk membuat skema bangunan irigasi di sini, kita bisa membuat skema irigasi di sini, kita perlu mendesain terlebih dahulu petak-petak sawah tadi di peta kontur tadi, peta topografi sesuai dengan case masing-masing kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk pemetakan sawah. Jadi untuk dasar teori dan mungkin penjelasan lain yang mungkin belum bisa didetailkan, bisa dicek di KP01 misalnya apa itu gorong-gorong, kapan kita gambar gorong-gorong, apa itu talang, apa itu sifon, itu sudah ada di KP01 sebenarnya.
Oke, kurang lebih akan seperti itu. Kemudian tata warna peta. Jadi kan nanti kalian gambarnya pakai CAD ya. Jadi untuk warna peta juga perlu dicek bahwa ketika kita membuat jaringan irigasi itu warnanya biru. Kemudian kalau misalnya sungai atau saluran pembuang drainase ya itu kan, itu berarti kita pakai warna merah dengan garisnya putus-putus. Jaringan jalan kita pakai coklat. Kemudian perbatasan kabupaten, kecamatan, atau desa kita pakai hijau. Tata nama bangunan kita pakai merah, jalan kereta api hitam, dan seterusnya. Nanti bisa dicek sendiri untuk masalah warna. Saya kira untuk masalah warna dan lain-lain nggak masalah. Yang penting kalian udah tahu konsep gimana cara gambar apa istilahnya sistem irigasinya dari peta yang kalian dapatkan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk desain sistem irigasi ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Maaf Pak, mau tanya. Yes. Buat peta itu kan tadi ada beberapa peta ya Pak yang Bapak contohkan itu. Nah, Yep. 50 sampai 100 hektar itu total seluruh peta atau tiap satu petanya Pak? Satu petaknya. Jadi misalnya di sini. Jadi ini contohnya ini ya. Ini kan cuma 80 hektar. Itu di sini 80 hektar. Di sini 90 hektar kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti per petak sawahnya itu. Jadi untuk nanti kalian mau desain banyak petak juga nggak masalah. Asalkan per petaknya segitu luasnya. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya review ulang ya tadi ya. Mungkin untuk pemetaan tersier. Yes, ada pertanyaan? Terus tadi untuk penentuan debitnya bagaimana ya Pak? Karena tadi saya tempat terkendala sinyal. Debitnya tadi adalah kan kita udah tahu nih luasnya berapa. Nah, kebutuhan airnya itu kita bisa pakai faktor kebutuhan air antara 1,25 sampai 1,5. Aku coba cek di KP juga terkait penentuan ini aja. Tinggal dikali aja sebenarnya kebutuhan debit airnya. Oh baik Pak, itu termasuk untuk yang tadi di jaringan irigasi nggih Pak? Yes, tadi di jaringan irigasi. Jadi yang ini ya, mana sih? Karena tadi waktu di sini kan ada juga Pak. Di sini bukan? Iya Pak. Iya, jadi iya Pak, betul. Ini A380 hektar itu adalah luas petak sawah terjauh di saluran ini, sebanyak ini. Sehingga setelah dikali sekian faktor itu, kita dapat kebutuhan debitnya 0,59. Ini juga sama, 183 hektar kebutuhan debitnya sekian, 97 hektar debitnya sekian. Nah, sebenarnya untuk yang bagian-bagian A dan Q ini tinggal dijumlah aja. 380 ditambah 183 tambah 97 dapat sekian hektar. Kemudian tinggal ditambah lagi aja 0,59 meter kubik. Ini berarti dikonversi dulu ya, liter ke meter kubik. 0,59 ini 0,25, 0,13 ditambah jadi 1,03 meter kubik per detik. Sampai sini adalah kebutuhan airnya di situ. Kemudian kita naik lagi, naik terus sampai ke hulu, kita nanti akan sampai ke ujungnya di bendung ini. Oh, baik Pak Mantasa, terima kasih banyak Pak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya review ulang masalah pemetakan tersier tadi. Jadi kalau bisa ketika gambar petak sawahnya itu kalau bisa seragam kayak tadi ya. Meskipun bentukannya itu nggak kotak gitu kan. Maksudnya bentukannya itu gini. Misalnya gini. Nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah kurang lebih seragam bentuknya. Kurang lebih seragam kayak gitu. Kemudian tadi luas petaknya sekitar tadi 50 sampai 100 hektar kalau di dataran. Kemudian pemberian airnya nanti akan seperti apa konsepnya. Kemudian batas-batas petak tadi ya untuk menentukan batas petak sawahnya memakai jalan, saluran alam, batas desa, jalan kereta api dan lain-lain.
Kemudian petaknya diusahakan merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh satu desa. Kemudian airnya harus dibuang. Jadi tadi ada saluran pembuang kalau nggak salah di gambarnya itu ada. Nah di sini, yang di titik-titik ini di titik-titik ini adalah saluran pembuang. Jadi kalau irigasinya udah memenuhi seluruh petak sawah, bisa dibuang ke saluran pembuang gitu. Di petak sawah ini juga ada saluran pembuang nggak? Harusnya. Nah ini jadi tiap petak sawah itu punya saluran pembuang masing-masing. Nanti mengarahnya pasti akan ke sungai di sini. Nah, ini kan mengarah ke sungai ini. Ini saluran pembuang ini. Saluran pembuang ke sungai kayak gitu. Oke, seperti itu. Kemudian jarak sawahnya tadi dari bangunan sadat paling jauh 3 km. Jadi nanti disesuaikan aja kalau misalnya di cap 3 km itu seberapa kayak gitu. Jadi itu kurang lebih untuk perencanaan peta tersier dan sistem irigasi. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, mungkin untuk saluran irigasi akan kita bahas pekan berikutnya. Berarti kita akan masuk ke bangunan utama atau bendung untuk diskusi kita pada sore ini. Ada mungkin sebelum saya lanjut ke bangunan utama bendung, ada pertanyaan lagi terkait pemetakan sawah. Nanti ada beberapa contoh gambar yang bisa dijadikan acuan atau pedoman ketika nanti gambar pemetakan sawah irigasi. Ada nggak? Kayaknya belum sih, Pak. Oke, kalau enggak, kalau belum, benungnya banyak juga ya. Saya introduction dulu aja deh masalah bendung sama irigasi. Oke, jadi untuk detailnya nanti untuk bendung sama irigasi, saluran irigasi akan saya bahas di pekan berikutnya. Mungkin saya akan overview bentar masalah bendung ya. Kurang lebih nanti bendung yang tadi kita rencanakan di kontur paling atas, kurang lebih bentuknya kan seperti ini. Jadi ini ada kayak tanggul, ini bendungnya di sini ya, nggak kelihatan kayaknya. Nah, bendungnya di sini, bendung. Ini ada tanggul banjir, ada apa lagi nih? Ada jembatan dan lain-lain. Saluran primer kanan, saluran primer kiri. Tadi ya, setelah kita gambar bendung kan kita bikin saluran primer irigasi ke kiri sama ke kanan, ini kan. Nah bentuknya kan seperti ini, bentuknya saluran primer kanan, saluran primer kiri. Kurang lebih ketika didetailkan, kurang lebih seperti itu. Nah jadi untuk bangunan bendung nanti kita ada bangunan bendung sendiri, ada bangunan pengambilan, itu untuk pengambilan air irigasi atau mungkin untuk fungsi lain. Kemudian ada bangunan pembilas atau penguras, ada kantong lumpur, biasanya di sini untuk menghambat atau mengambil banyak sedimen kayak gitu. Kemudian perkuatan sungai, ada bangunan-bangunan pelengkap kayak gitu. Ini ada detail dari gimana sih cara kita menentukan lokasi bendung secara komprehensif. Maksudnya tadi kan kita cuma mengukurnya berdasarkan topografi, kita pilih paling atas gitu kan. Tapi lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya masalah di mana lokasi bendung yang baik untuk irigasi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk bendung. Terus karena ini cuma overview, berarti saya akan overview juga masalah saluran irigasi ya. Saluran irigasi itu sebenarnya kita butuhnya debitnya itu udah ada di skema irigasi yang kalian bikin. Debitnya udah ada. Tinggal nanti kita menganalisis dimensi salurannya, apakah kita nanti pakai saluran segi 4 atau trapesium. Biasanya seperti itu. Atau kalau misalnya mau lingkaran bentuknya juga nggak masalah sebenarnya. Nah kita pakai rumus basicnya Manning, kita pakai Q sama dengan A dikali V. Mungkin detailnya kita akan bahas lagi di pekan berikutnya. Kita nanti dapat tinggi air saluran seperti apa. Kita bisa dapat kecepatan aliran di irigasi itu seberapa kayak gitu. Nah ini tadi ya. Jadi sebenarnya udah ada pedoman.
perhitungan dimensi saluran. Ini berdasarkan di perencanaan saluran irigasi. Jadi misalnya tadi kita udah dapat key kan per masing-masing titik tadi. Per masing-masing titik. Mana sih tadi? Per masing-masing titik. Di mana tadi? Nah ini loh. Jadi kita udah dapat di saluran ini, key-nya kan beda sama di sini kan. Berarti dimensi saluran di sini pasti beda sama dimensi saluran di sini. Berarti kita menganalisis dimensi irigasi, kita cuma pakai dipinjam di sini aja. Gampangnya seperti itu. Jadi kita punya 0,6 di sini, kita punya 0,7, berarti semakin ke hulu, dimensinya akan semakin besar. Kayak gitu kan. Nanti untuk pedomannya bisa pakai ini kalau misalnya pengen yang praktis. Misalnya kita tadi debitnya 0,6. Berarti kan kita butuh 0,6 itu di sini. Berarti kita perlu di per D-nya sebesar 2, kecepatan alirannya sekitar 0,45 sampai 0,5. Lerengnya 1,1, jaganya 0,5 meter, tanggulnya 1,5 meter, tanggulnya lagi kalau misalnya ada banjir tambahan 5 meter, berarti totalnya 6,5 meter kayak gitu. Baru bisa digambar untuk salurannya kayak gitu. Kurang lebih nanti overview-nya untuk saluran irigasi seperti itu. Untuk bendungan nanti kita akan lebih bahas lebih komprehensif lagi di pertemuan berikutnya. Gimana cara ngitung desainnya seperti apa. Jadi nanti untuk kita masuk ke sini ya. Jadi tadi untuk yang tugas perencanaan irigasi, sebelum kita masuk ke penilaian irigasi, tadi ada pemetakan sawah, tadi ada nanti outputnya sekitar 3 gambar kayak gitu kan. Nah, bangunan utama kita nanti ada bendung ya. Bendungnya nanti berarti ada detail bendung tadi secara detail seperti apa. Kemudian kita menganalisis stabilitas dan rembesan juga di bangunan utama. Jadi kalau kita udah desain bendung itu kan juga sama, kita kan bebas desainnya. Yang penting adalah stabilitas sama rembesannya memenuhi syarat, gitu kan. Nah, saluran irigasi kita akan lebih detailing gambar saluran irigasi. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk basic atau pedomannya adalah beberapa gambar yang pernah dipublish sama Kementerian PUPR. Nanti kita akan pakai pedoman itu, jadi kita gambarnya akan sesuai dengan kondisi yang dilakukan sama engineer di bidang irigasi sekarang kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?